Barusan selesai webinar, saya dapat pertanyaan. Gimana kalau ada yang bertanya ke kita tentang sesuatu ya, tapi sesuatu itu ternyata bukan dari pengalaman pribadi. Alias kita cuma tahu doang, tapi tidak pernah mengalami sendiri. Memang idealnya kalau kita berkomunikasi, ketika kita menyampaikan sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang kita tahu, atau lebih baik lagi berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi toh kadang-kadang ada hal yang tidak pernah kita alami sendiri, tapi kita bisa mengerti akan hal tersebut. Nah, komunikasi itu memang idealnya dari hati. Communication is a hard skill. Komunikasi itu bagaimana caranya kita menyambungkan rasa. Sama seperti ketika kamu lagi PDKT, atau lagi mendekati seseorang, atau lagi naksir sama seseorang. Itu kan nyambung-nyambungin rasa kan? Dan biasanya nyambung rasa dari mana? Komunikasi. Kalau cuma dari fisiknya itu naksir. Mau seganteng apapun, secantik apapun, kalau cuman ngelihat fisiknya itu namanya naksir. Tapi sampai jadi jatuh cinta itu kalau sudah nyambung ngobrolnya. Pas kita ketemu orang yang paling ganteng sekalipun atau paling cantik sekalipun, wah seneng loh bisa ketemu, bisa ada di sampingnya. Tapi kalau ngobrolnya nggak pernah nyambung, nggak akan jadi, nggak akan muncul cintanya, karena nggak akan ada rasa yang tersambungkan. So, communication is a hard skill. Begitupun kalau sedang presentasi atau menjadi seorang public speaker. Ketika bicara, memang harus ada pengalaman-pengalaman pribadi yang disampaikan, agar audiens kita bisa lebih mengerti, audiens kita bisa lebih percaya, dan audiens kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu lebih powerful bentuknya. Tapi kadang-kadang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang bukan dari pengalaman pribadi. Misalnya, nanya ke saya gitu ya, Mas Bram, gimana caranya berdebat dengan presiden? Waduh, gitu. Ya misalnya nanya gitu, teknik debat ya. Ya saya sih ketemu Pak Jokowi pernah ya, tapi nggak berdebat. Lagi interview, ya Pak Jokowi ngomong apa ya saya iya aja. Nggak ada yang didebatin juga, ya kan? Jadi saya nggak pernah punya pengalaman berdebat dengan presiden gitu. Sehingga kalau ditanya bagaimana pengalamannya, ya saya nggak punya pengalaman itu. Tapi dalam teknik berdebat, ada memang cara-cara di mana kita bisa lakukan ini ketika berdebat dengan orang-orang yang sudah punya jabatan, atau orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang kita anggap lebih tinggi dari kita, baik dari sisi usia maupun dari sisi pekerjaan, ya ada. Caranya adalah dengan komunikasi asertif misalnya. Nah, itu adalah sebuah hal yang kita tahu, tapi belum pernah kita alami sendiri. Dan itu nggak apa-apa, karena nggak harus kita benar-benar mengerti semua, memahami semua, bisa semua, tahu semua, merasakan semua untuk bisa memberikan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. So, kalau punya pengalaman di bidang itu, bagus. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Boleh berdasarkan teori yang kita tahu. Boleh berdasarkan pengalaman yang mirip-mirip. Atau berdasarkan pengalaman dari orang lain yang kita kenal, atau dari orang-orang hebat yang pernah punya cerita seputar hal itu. Misalnya, oh kalau saya melihat, kalau bicara mengenai perdebatan dengan orang-orang yang jabatannya tinggi, itu berarti saya pernah lihat perdebatan dari si ini gitu. Ada seorang pembawa acara ini mungkin, ada seorang ini gitu. Nah, kita bisa pelajari dari hal tersebut, sehingga menyampaikannya pun bisa dimengerti. Tapi kunci utamanya adalah kita punya dasarnya. Dasar untuk bisa menjawab pertanyaan dari orang tersebut karena kita dipercaya sebab kita punya kemampuannya. Nah, untuk bisa dipercaya dan punya kemampuan, bagaimana caranya? Personal branding. Bagaimana diri kita menampilkan apa yang kita ketahui sehingga orang lain mengenal diri kita sebagai orang yang dipercaya untuk hal tersebut. Personal branding. Dari personal branding, kapan-kapan saya bahas ya mengenai personal branding ya, mungkin di video berikutnya. Tapi dari personal branding ini akhirnya kita punya kredibilitas. Sekali lagi, kredibilitas itu adalah kemampuan plus kenalan. Kamu itu mampunya apa, jagonya apa, ahlinya apa, sama seberapa banyak orang-orang yang kenal kamu. Yang kenal kamu ya, bukan yang kamu kenal. Orang yang kenal kamu. Nah, kalau sudah dikenal sebagai orang yang ahli di bidang itu, maka lebih mudah dipercaya. Contoh,
kamu adalah seorang, misalnya tadi kita bahas mengenai perdebatan ya. Kamu adalah orang yang memang ahli berdebat, lalu ditanyakan soal bagaimana berdebat dengan presiden yang kamu nggak pernah berdebat dengan presiden manapun. Ya, mau sampai presiden direktur juga nggak pernah. Pokoknya nggak pernah lah berdebat dengan presiden manapun. Maka ya harus dibilang, saya belum pernah secara langsung berdebat dengan presiden sebuah negara. Tapi pengalaman saya berdebat dengan mereka-mereka yang punya jabatan atau punya kekuasaan, itu pertama adalah bagaimana seperti kita menghadapi orang-orang yang tipe controller. Nah, itu bisa tuh kita bahas mengenai hal itu. Jadi pengalaman yang mirip atau pengalaman yang kita tahu walaupun nggak persis bagaimana. Misalnya kalau kita bicara mengenai tipe controller itu ya, ada tipe-tipe orang yang memang tidak bisa dibantah. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. Atau kurang pantas untuk dibantah. Jadi cara untuk bicara dengan mereka adalah bagaimana kita berbicara dengan mengiyakan dulu apapun yang mereka sampaikan. Habis itu baru kita bilang, bagaimana kalau dengan teknik ini atau dengan usulan saya. Betul Bapak, Bapak nggak salah, betul Pak. Bagus Pak, apa yang Bapak maksudkan. Tapi kalau pakai cara saya, bisa juga nih Pak dengan begini. Nah, itu salah satu cara menghadapi orang yang controller atau orang yang one man show. Nah, kembali ke berdasarkan pengalaman, kembali ke bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita kuasai, tidak pernah kita alami. Kadang-kadang kita juga mentok alias tidak ahli di bidang itu. Misalnya nanya ke saya, bagaimana komunikasi dengan pasangan suami istri yang sudah senior dan sudah menikah 50 tahun gitu misalnya. Nggak punya pengalaman dong, umur kan belum 50 ya. Gimana caranya sudah menikah 50, nggak punya pengalaman. Mau bicara dasar-dasar komunikasi personal juga ketika usianya sudah 50 tahun mungkin sudah berbeda. Pola pikirnya berbeda, kebiasaannya berbeda, pengalaman hidupnya berbeda. Jadi kalau tiba-tiba saya sok tahu juga salah. Nah, ketika itu dihadapi, maka kita harus jujur bilang, saya belum pernah mengalami hal tersebut, dan saya juga belum pernah berpikir dan juga mempelajari hal tersebut. Jujur, nggak apa-apa. Lebih baik jujur dibanding sok tahu. Ingat ya, lebih baik jujur dibanding sok tahu. Tapi yang saya tahu, nah harus dibilang yang saya tahu tuh apa? Kalau dalam sebuah hubungan berpasangan, suami istri, maka memang yang harus diutamakan adalah bahasa cinta, komunikasi hati. Gimana caranya? Nah, kapan-kapan saya share tuh bahasa cinta dan komunikasi hati. Tapi memang kita harus akui bahwa kita belum pernah mengalaminya, belum terlalu mempelajari hal tersebut. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu. Dengan demikian, maka audiens akan lebih respect karena kita jujur. Dan kita pun lebih tenang karena nggak ngarang-ngarang, nggak membuat-membuat, ya, nggak asal-asalan juga. Sehingga kredibilitasnya pun lebih terjaga. Intinya teman-teman, kalau memang harus bicara sesuatu yang baru, yang tidak dikuasai, satu, jujurlah bicara. Kalau belum pernah mengalaminya atau belum terlalu menguasainya. Dua, bicarakan apa yang kamu tahu. Berdasarkan pengalaman kamu, berdasarkan yang kamu pelajari. Dan yang ketiga, bicarakan sepenuh hati supaya mereka bisa benar-benar memahami apa yang kamu katakan dan paling tidak ada diskusi yang tersampaikan. Dengan demikian, bicaranya akan lebih nyambung dan kamu tetap bisa menjadi seseorang yang punya kredibilitas sebagai pembicara. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.